Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Mamanya Hafiz. Alhamdulillah ya teman-teman, bisa share kegiatan lagi. Ini tuh di pagi hari ya teman-teman, aku belanja di tempat langganan aku, yaitu di Jablay. Biasa orang-orang bilang kayak gitu ya. Ini aku lagi mau milih bayam. Untuk satu ikatnya bayam harganya murah banget ya teman-teman, cuman Rp1.000. Jadi aku mau ambil 3 ikat bayam dan juga sawinya. Setelah itu ini aku mau pilih-pilih bawang ya teman-teman. Untuk harga bawangnya alhamdulillah juga masih murah. Untuk setengah kilo bawang merah harganya itu cuma 12.000, jadi aku beli setengah aja. Di sini lengkap ya teman-teman, meskipun kecil tempatnya, tempat jualannya, tapi lengkap. Ada tomat, ada bawang, ada tempe, ada tahu, semuanya pokoknya lengkap ya teman-teman. Ini lanjut aku juga beli tempe, aku beli 3 papan aja. Biasa ya teman-teman, harganya 3 papan itu 5.000. Lanjut ini aku mau beli atau aku mau milih perbawangan ya, bawang putih. Untuk harga bawang putih masih mahal ya teman-teman, masih 9.000 seperempat. Jadi ini aku beli seperempat aja. Ini aku mau pilih-pilih yang cantik ya teman-teman, yang batangnya itu yang enggak ada ya teman-teman, karena batangnya itu kan cukup berat juga ya. Di sini lengkap, ada juga lauk pauk, sambal, gulai gitu ya, dan aneka kue juga ada dijual di sini. Dan untuk ikannya ada juga ya teman-teman, cuman udah pada habis ya. Padahal aku tuh kesini pukul 7 ya teman-teman, tapi sebagian sayur-sayurnya tuh sebagian udah habis ya. Udah diborong karena jam 3 pagi tuh beliau tuh udah buka. Lanjut ini aku beli sawi putih. Cuman pas sampai di rumah tuh ketinggalan rupanya sawi yang aku pilih ya teman-teman. Sayang banget gitu ya. Setiap aku belanja pasti selalu ada gitu yang ketinggalan. Entah itu tomat, entah itu cabai gitu ya teman-teman. Namanya ibu-ibu ya, pikirannya entah kemana-mana gitu. Lanjut ini aku juga pilih buncis ya. Untuk harga buncisnya 1 kilo itu 6.000. Aku beli setengah kilo aja 3.000. Cukup murah ya teman-teman. Ini nanti aku mau bikin sup gitu ya. Aku kalau bikin sup sayur itu selalu pakai buncis ya teman-teman. Dan untuk sebagian sayur-sayurnya itu udah pada habis ya teman-teman, seperti japan, sawi hijau gitu tuh udah pada habis, terong juga udah habis gitu ya. Jadi sebagian sayur aku nggak kebagian karena udah keburu dibeli sama orang terlebih dahulu ya teman-teman, karena mereka tuh belanjanya cukup pagi gitu ya. Padahal aku belanjanya jam 7 tapi udah pada habis. Untuk wortelnya juga udah tinggal sedikit ya teman-teman, itu banyak yang busuk, aku ngambil 2 aja tadi. Untuk harga cabai rawitnya tuh setengah kilonya 16.000, aku beli setengah kilo, dan juga cabai hijaunya seperempat 8.000. Alhamdulillah ya teman-teman, aku udah siap belanja. Ini aku lagi nungguin adik aku itu yang pakai jilbab biru ya. Oke, singkat cerita nih udah sampai di rumah. Ini aku mau bongkar-bongkar hasil belanjaanku tadi. Itu tadi aku beli bayam ada 3 ikat ya teman-teman, harganya Rp1.000. Jadi aku beli 3. Dan juga aku beli sawi hijau. Sawi hijau 1 ikatnya juga 1.000. Aku beli 2 ikat ya teman-teman. Dan gak lupa juga ini aku beli tempe tadi ya teman-teman, 3 papan. Biasanya minggu kemarin aku beli 6 papan, tapi ini 3 papan aja. Dan itu juga ada pare ya teman-teman, pare hijau aku beli 1 aja karena yang suka makan pare itu aku sama mama aku aja. Lanjut ada bawang putih, dan itu juga tadi ada buncis setengah kilo. Lanjut aku juga beli cabai rawit, harganya setengah kilo 16.000, aku beli setengah kilo ya teman-teman. Dan bawang merah aku juga beli setengah kilo, tadi harganya 12.000. Lanjut ini cabai hijau aku beli seperempat ya teman-teman. Untuk harga cabai hijaunya tuh 8.000 seperempat. Dan itu ada sisa daun sup tadi teman-teman, uangku tuh masih sisa 2.000, jadi aku minta daun sup 2.000. Lanjut aku juga beli santan setengah kilo 5.000, dan itu juga ada bumbu ayam tadi ya 5.000 juga. Rencana mau bikin bumbu ayam untuk kalau bekal anak-anak atau pak suami kerja. Dan untuk harga cabai merahnya 1 kilonya 30.000 ya teman-teman, lebih murah minggu yang kemarin. Kalau minggu kemarin tuh cuman 22.000 ya, tapi hari ini 30.000. Dan gak lupa juga aku selalu beli ikan asin ya teman-teman. Ikan asin ini gak bisa ditinggalin lah pokoknya.
Setiap belanja nggak pernah lupa ya, aku selalu belikan asin. Dan ini alhamdulillah teman-teman, hasil belanjaanku hari ini cuman menghabiskan uang 100.000 aja. Dan itu ponakan aku lagi bantuin aku petik-petik cabenya biar nggak mudah busuk ya teman-teman kalau dipetikin, soalnya batangnya itu yang bikin cepat busuk untuk cabenya. Tapi di sini aku dibantuin sama ponakan aku karena biasanya mama aku ya yang bantuin, cuman mama aku lagi jagain Dede Apis, jadi ya ponakan aku. Dan itu ada adik aku juga lagi numpang metik-metik cabai di sini ya teman-teman, sekalian main gitu ya. Aku kalau belanja selalu sama adik aku. Dan ini lanjut di sore harinya, Pak suami lagi nyangkulin tanah, rencananya mau ditanam kacang tanah gitu ya teman-teman. Jadi ini harus dicangkul-cangkul dulu biar nanti kalau pas ditanamin kacang tanah itu buahnya tuh cukup banyak gitu ya. Dan di sebelah sini pun udah ditanamin sama Pak suami ya, untuk kacang tanahnya cuman sedikit aja, lagi percobaan gitu bagus apa enggak kalau ditanemin. Ternyata cukup lumayan bagus ya teman-teman, jadi dilanjutkan aja dengan menanam kacang tanah. Dan di sebelah sini ada beberapa pohon cabai, alhamdulillah bisa dimanfaatkan. Dan di sebelah sini lagi itu tadi ada daun ubi jalar gitu ya teman-teman. Dan itu mama aku, pak suami, adik dan ponakan anak aku itu lagi masang bendera untuk 17 Agustus biar kelihatan cantik gitu ya teman-teman. Lanjut, ini aku mau cari pepaya yang mangkal gitu ya, tapi nggak ada. Aku pingin banget gitu ya numis pepaya mangkal, cuman masih mentah. Jadi ini aku mau cari itu aja, daun ubi jalar. Ini nanti mau aku bikin sayur bening aja ya teman-teman, karena yang aku cari pepayanya tuh belum ada ya yang mangkal. Jadi ya udah, ini aku aja masak ya. Mungkin ada teman-teman yang nanya, itu daun ubi jalarnya kok dimasak sih bun, apa enak gitu kan. Aku bilang enak aja sih bagi aku ya teman-teman, lebih enakan ini lagi daripada bayam kalau menurut aku ya, lebih gurih ini gitu, yang lebih lembut ini daun ubi jalar gitu ya ketimbang bayam. Ya mungkin selera orang tuh beda-beda ya teman-teman, cuman kalau aku sih lebih suka sama daun ubi jalar ketimbang sama sayur bayamnya gitu ya. Itu aku lagi ngobrol sama mama aku ya teman-teman, ngomongin soal mangga, karena mangganya itu masih kecil-kecil tuh pada rontok gitu ya. Mungkin karena nggak ada hujan makanya pada rontok ya teman-teman. Soalnya di sini udah ada 2 minggu ya nggak turun hujan, entah kenapa ya teman-teman, mungkin udah mulai musim kemarau gitu ya. Jadi semua mangga itu nggak bisa tumbuh besar gitu buahnya, belum, masih kecil-kecil itu udah pada eh, rontok gitu ya teman-teman, padahal buahnya tuh benar-benar banyak banget teman-teman di atas tuh calon-calon mangganya itu, cuma entah kenapa pada berguguran gitu ya, pada jatuh sebelum besar gitu. Mungkin kalau ada hujan buahnya lebih bagus lagi ya teman-teman. Dan itu penampakan buah mangga aku, buahnya tuh besar-besar ya teman-teman. Alhamdulillah sebagian tuh udah ada yang besar, cuman belum sampai matang itu udah membusuk dan akhirnya terjatuh juga. Entah apa yang terjadi ya teman-teman. Nah seperti teman-teman lihat nih, udah kecil-kecil tapi pada rontok ya, pada berjatuhan. Sayang sekali ya teman-teman, sebetulnya tuh mangganya tuh cukup manis sekali, habis itu dagingnya tuh tebal, bijinya tuh tipis teman-teman. Cuman ya karena keadaannya kayak gini kami nggak bisa nikmati untuk mangganya. Oke, ini aku udah siap petik daun ubi jalarnya. Lanjut, ini aku mau petik-petik dulu. Sambil petik-petik daun ubi jalar, ini aku mau sapa-sapa teman-teman dahulu. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat, murah rezekinya, dimudahkan dari segala urusannya. Dan yang lagi sakit, aku doakan semoga lekas diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Dan yang baru gabung di channel aku, perkenalkan, aku ibu dengan 3 orang anak yang tinggal di rumah sewa. Asal aku dari Jawa, Jogja ya teman-teman, cuman aku tinggal dan menetap di Pekanbaru. Oh ya teman-teman, lagi ngapain nih saat lagi nonton video aku? Baru beres-beres kah? Atau duduk santai? Atau baru berbaring-baring gitu ya? Bisa ya teman-teman komen-komen. Dan semoga teman-teman gak bosan lihat kegiatan aku yang begini-begini aja ya. Tidak jauh-jauh dari masak-memasak, bersih-bersih,
belanja, bongkar-bongkar belanjaan gitu ya teman-teman, karena kegiatan ibu rumah tangga ya kayak gitu ya, jadi setiap harinya selalu berulang-ulang. Semoga teman-teman yang nonton gak bosan ya, dan selalu mendukung channel aku. Dan jangan lupa juga teman-teman selalu like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman, biar channel aku makin berkembang dan aku makin bersemangat bikin konten videonya. Oke, balik ke videonya. Alhamdulillah untuk petik-petik daun ubi jalannya udah siap ya teman-teman. Ini aku mau beresin dulu untuk sampahnya. Lanjut ini aku mau cuci dulu untuk ubi jalannya supaya bersih ya teman-teman. Di sini aku nyucinya 2 kali aja karena nggak terlalu kotor ya teman-teman. Jadi cukup 2 kali pencucian aja. Kalau soal sayur yang kotor gitu, yang kotor banget gitu, aku pasti 3 kali cuci ya teman-teman. Tapi kalau sayurnya tuh masih dalam keadaan bersih, aku nyucinya cuma 2 kali aja. Ada nggak nih teman-teman yang kayak aku nyuci sayurnya 2 kali aja, tergantung kotor enggaknya sayur ya teman-teman. Kadang sayur tuh ada yang kotor banget dan ada yang bersih gitu ya, tapi tetap harus dicuci meskipun kelihatan bersih, karena takutnya binatang-binatang yang menggelikan itu tuh selalu ada gitu ya teman-teman. Karena aku pernah juga beli daun ubi padahal ya teman-teman di pasar gitu, pas aku mau cuci itu, pas dipetiknya tuh memang nggak ada, bener-bener nggak ada binatangnya ya teman-teman, tapi pas lagi aku cuci ternyata di situ tuh ada cacing teman-teman. Ya Allah, menggelikan dan pokoknya jijik banget gitu ya teman-teman kalau ada sayuran, di sayuran tuh cacing gitu. Jadi aku usahakan kalau setiap mau masak itu aku benar-benar bersih mencucinya gitu. Oke, ini aku mau masak ikan kecil-kecil ya teman-teman. Itu setengah kilonya tuh 20.000, kemarin aku nitip sama adik aku. Dan untuk nama ikannya aku nggak tahu ya teman-teman itu ikan apa ya, aku cuma nitip aja itu ikan kecil-kecil, aku bilang kayak gitu sama adik aku ya. Jadi aku diberikannya lah ikan ini. Oke, ini untuk ikannya udah kering, lalu aku bolak-balik, lanjut ini aku tiriskan. Aku gorengnya memang sengaja aku keringkan ya teman-teman, biar kriuk-kriuk, biar crispy. Kata adik aku tuh yang udah masak, katanya enak kalau digoreng kering gitu ya, jadi bisa crispy. Oke, untuk goreng ikannya udah siap. Lanjut ini aku mau tumis untuk cabenya yang udah aku blender tadi ya teman-teman. Dan gak lupa juga seperti biasa aku tambahin sedikit royco rasa ayam, gula, penyedap, seperti itu ya teman-teman. Pokoknya bumbunya selalu lengkap deh. Lanjut ini aku mau tumis untuk bawang putih, bawang merahnya untuk bikin sayur bening daun ubi jalar ya teman-teman. Untuk cabenya tadi udah matang ya, cuman aku dinginkan dulu. Kalau udah dingin baru aku campur dengan ikannya supaya teksturnya masih kriuk gitu ya dan gak melempem. Oke, ini udah mendidih untuk kuahnya. Lanjut aku masukkan ubi jalarnya. Tadi udah aku kasih penyedap rasa dan juga garam sedikit. Lanjut ini aku aduk-aduk sampai matang dan sampai merata gitu ya teman-teman matangnya. Dan ini cabenya udah dingin. Lanjut ini aku masukkan semua ikan yang udah aku goreng, aku aduk-aduk sampai merata. Lanjut ini aku tiriskan dan aku masukkan ke dalam wadah ya teman-teman. Alhamdulillah untuk menu pertama aku udah mateng, baru ikan kecilnya ya, nggak tahu nama ikannya tuh apa, yang penting aku kalau bilang tuh ikan kecil-kecil gitu ya teman-teman. Ini udah mateng, nih aku tiriskan dulu ya. Lanjut ini aku teruskan di bagian masak sayurnya. Dan untuk sayurnya alhamdulillah udah matang juga ya teman-teman. Ini lanjut mau aku tiriskan juga. Tadi udah aku kasih semua bumbu, ini aku mau pindahkan dulu. Pokoknya teman-teman kudu coba ya sayur bening ubi jalar ini. Pokoknya rasanya tuh bener-bener enak banget ya teman-teman. Lebih enak ini gitu ya. Teman-teman bisa coba gitu ya. Kalau ada di tempat teman-teman itu ada yang nanam ubi jalar, bisa ya minta sama tetangga atau beli gitu ya. Dan bisa teman-teman cobain sendiri lah pokoknya perbedaannya antara sayur bayam dan ubi jalar. Alhamdulillah untuk kedua menu aku udah matang hari ini ya teman-teman. Dan lanjut aku melakukan kegiatan yang lain, yaitu sapu menyapu di bagian dapur. Dan seperti biasa ya teman-teman, kalau setiap sesudah masak aku selalu sapu dulu, soalnya kotor gitu ya untuk lantainya. Biasa ya kalau emak-emak masak selalu kotor semua tempatnya, bagian dapur, bagian lantai. Jadi aku usahakan setiap masak langsung aku sapu.
Dan alhamdulillah juga untuk sapu menyapu bagian dapur udah siap ya teman-teman. Lanjut aku mau sapu-sapu bagian dalam. Untuk bagian dalam tadi nggak aku video ya teman-teman. Aku persingkat aja, lanjut ke terasnya aja. Takut durasinya terlalu panjang ya teman-teman. Jadi ini aku lanjut ke teras aja untuk sapu menyapunya. Oh ya teman-teman, nggak terasa ya udah di ujung video dan aku udah banyak ngomong panjang lebar. Cukup sekian ya teman-teman video dari aku. Apabila ada salah kata perbuatan atau ucapan yang nggak enak didengar, mohon maaf kiranya ya teman-teman. Ya namanya manusia biasa, nggak luput dari salah dan kesalahan. Oke, cukup sekian video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.